Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sesi wawancara seputar ilmu karya sastra ya. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya terdapat narasumber. Boleh diperkenalkan Mas, namanya siapa dan asalnya dari mana? Wow, abangnya nih masih SMA atau gimana nih Bang? Oh, wah kelas 2. Sedikit lagi berarti ini ya kuliah. Ini jadi abangnya nih. Wah, jadi abangnya kira-kira ada ketertarikan sendiri nggak sih sama sastra itu? Wah, sastra kira-kira tuh sastra kayak gimana yang abang tulis? Misalnya kayak puisi atau novel-novel gitu. Wah, itu kira-kira itu temanya apa aja tuh? Apakah kebanyakan romance? Wah, wah ada. Wah, oh tahu tahu tahu. Ada juga. Ya, 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 ya. Soalnya kan masih kayak remaja gitu ya. Jiwa jiwa romansa-romansanya masih membara ya, ya kan gitu. Nah, jadi eh, kira-kira menurut abang itu sastra itu apa sih? Berarti kalau menurut ya, jadi gimana tuh? Oh, gitu. Ya sih. Menurutku juga hampir mirip. Menurutku itu sastra itu kayak sebuah kebebasan gitu. Di mana penulisnya itu kayak bisa mengekspresikan apa yang dia pikirkan dalam tulisan, dalam bentuk paragraf. Itu kan kayak bentuk sastra sendiri gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nih kita bakalan ngebahas salah satu tokoh dari sejarah sastra yang cukup berpengaruh di Indonesia, yaitu Khairil Anwar. Abangnya sendiri tuh kira-kira tahu nggak sih siapa itu Khairil Anwar? Wah, kita mirip-mirip gitu. Khairil Anwar tuh kayak salah satu tokoh sastra tuh yang paling gimana ya, paling punya pengaruh besar gitu di era 45-an. Terlebih dengan karya-karyanya yang membakar semangat-semangat gitu. Eh, Kira-kira abang punya kayak apa sih suatu karya sastra dari Khairil Anwar tuh yang kira-kira ngena banget gitu nggak sih bang? Yang itu tuh kira-kira kenapa itu? Kira-kira itu kenapa tuh? Wah, kita mirip-mirip sih bang. Kayak gimana ya? Karya Khairil Anwar tuh yang aku suka tuh juga ya yang aku itu tuh, yang kayak bisa kayak apa sih namanya? Mem- Apa sih mempresentasikan dari jiwa-jiwa para pejuang dari rakyat Indonesia yang saat itu tuh masih era-eranya penjajahan dan pengen bangetnya merdeka gitu kan. Itu kan kayak di ada salah satu teksnya kalimatnya itu kan kayak aku binatang jalang terus peluru-peluru yang itu tuh aduh agak lupa lagi tapi ya itu kan membuktikan bahwa bangsa Indonesia tuh kayak pengen banget memperjuangkan kemerdekaan-kemerdekaannya itu loh.
kayak mereka tuh pengen kayak karya apa karya Anwar tuh yang aku tuh kayak benar-benar mewakilkan dari anak-anak atau masyarakat-masyarakat Indonesia tuh pada masa itu. Terus ada lagi nggak sih Bang kira-kira? Atau ada dari tokoh lain mungkin? Oh, cuma itu aja. Atau ada jenis-jenis karya sastra gitu yang Abang suka dari era 40-an sampai sekarang bertemakan apa gitu? Oh, oh kayak Pahlawan. Oh, itu tuh. Berarti yang mana tuh Bang? Wah, itu belum baca. Tapi itu kayaknya dari judul ada. Wah, wah mantap. Itu pasti temanya ini ya, perjuangan, kemerdekaan. Ya, karena dari judulnya udah merahnya merah. Ya. Kayak udah membakar banget gitu judulnya. Terus ini, kira-kira ada pengaruh nggak sih Bang? Apa sih pengaruh karya Khairil Anwar tuh yang bisa mengembangkan sastra-sastra saat ini tuh maju banget gitu loh Bang. Yo, di menurutku sendiri sih karya-karyanya Khairil Anwar tuh kayak punya penulisan yang bebas itu tuh bisa kayak membuka jalan bagi penulis-penulis setelah-setelahnya gitu kayak apa sih kayak karyanya Khairil Anwar tuh nggak terikat sama aturan-aturan dari sebuah puisi atau ya dari sebuah puisi karena ya pada 45 kan juga era-eranya prosa atau novel tapi Khairil Anwar tuh kayak ngebuka buat karya-karya lain tuh kayak lebih meluas karena kan itu ada karya aku tuh dengan cara penulisannya yang bebas itu jadi kayak buat motivasi para sastrawan-sastrawan pada masa itu tuh kayak bikin gimana ya kayak mereka bisa lebih mengekspresikan diri mereka dengan tulisannya karena nggak apa sih nggak terikat oleh aturan-aturan yang ada. Yang gitu sih bang menurutku bang. Mungkin dari abangnya sendiri ada tambahan lagi. Mungkin kayak apa sih karya-karyanya Khairil Anwar tuh bisa apa karya-karya yang terinspirasi dari Khairil Anwar tuh apa aja terus kayak gimana ya yang sekiranya mirip-mirip aja lah bang yang menurut menurut abangnya itu karyanya yang kayak gimana tuh bang. Mm, 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 mm.
Wah, menurut abangnya itu mirip gitu sama yang kayak Kyrie Arnold gitu. Itu kira-kira miripnya tuh dari segi temanya yang membara atau dari segi penulisannya atau nilai-nilainya gitu bang yang mirip gitu. Nah, karena kita udah di ujung, jadi kita pengen akhirin dulu. Tapi sebelumnya pengen nanya lebih lanjut nih. Abangnya itu kira-kira punya ketertarikan sama sastra nggak sih? Nah mungkin abangnya kalau pengen ya nyari yang itu bisa ke Universitas Pamulang Prodi Sastra. Nah, di Prodi Sastra itu kita nggak cuman kayak nulis-nulis karya sastra atau baca-baca doang. Nggak, kita punya banyak kayak kita bisa biasanya itu ada pementasan drama atau hmm, pembuatan antologi puisi atau sekiranya kalau abang menarik apa tertarik dalam penulisan-penulisan gitu. Di sastra juga ada cabang linguistik. Kita bisa belajar gimana caranya kita menulis laporan-laporan atau bagaimana kita melihat bahasa itu sebagai media di komunitas sosial atau bahasa sebagai media penyampaian pengekspresian bukan hanya dari tulisan atau itu. Oke bang, karena kita udah waktu batas sudah mau habis, jadi terima kasih udah nemenin apa udah mau jadi narasumber pada kesempatan kali ini. Terima kasih.